Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Rahmadewi dengan NIM 230500839, Prodi S1 Ilmu Komputer, mata kuliah Desain dan Pemrograman Berotansi Objek. Di sini saya akan mempresentasikan tentang use case. Apa itu use case? Use case diagram adalah salah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara aktor dan sistem. Yang dimaksud aktor di sini dapat berupa manusia atau perangkat. Jadi secara umum bisa didefinisikan bahwa pengertian use case diagram adalah teknik guna menunjukkan hubungan antara pengguna sistem dengan sistem itu sendiri. Hasilnya berupa skema sederhana untuk memudahkan user membaca dan memahami informasi yang diberikan. Selanjutnya slide ketiga. Itu ada fungsi use case, terbagi menjadi 3. Yang pertama, memperlihatkan proses aktivitas dalam sistem. Fungsi pertama yaitu berperan memperkenalkan tahap awal setiap kegiatan proses dalam sebuah sistem yang sedang dikembangkan. Hal ini tersebut memudahkan pengembang dalam menentukan kebutuhan yang sesuai dengan software dan pengguna. Selanjutnya, yang kedua, menggambarkan proses bisnis dalam sistem kedua. Fungsi use case diagram adalah berperan menggambarkan urutan proses bisnis dengan lebih jelas, mudah dimengerti, dan transparan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem yang akan dikembangkan atau dibangun. Yang ketiga, sebagai jembatan atau developer dan konsumen. Yang terakhir, fungsi use case diagram adalah menjadi jembatan penghubung antara developer dengan konsumen untuk mendeskripsikan kejelasan sebuah sistem yang akan dikembangkan. Slide selanjutnya itu ada manfaat use case, ada 5. Yang pertama sebagai kebutuhan verifikasi, yang kedua menjadi gambaran antarmuka sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun harus memiliki interface. Yang ketiga, mengidentifikasi orang yang dapat berinteraksi dengan sistem dan apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Yang keempat, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem. Yang kelima, memudahkan proses komunikasi antara domain, expert, dan pengguna. Selanjutnya ada komponen use case. Ada 3 juga. Yang pertama, sistem. Komponen ini menyatakan batasan dari sistem dengan aktor yang menggunakannya. Sistem di sini diberikan label-label yang sesuai, namun umumnya sistem tidaklah diberi gambar karena kita tidak terlalu memberikan makna pada sebuah desain diagram. Yang kedua ada aktor. Meskipun banyak yang menyangka bahwa aktor adalah sebuah diagram, tetapi nyatanya tidak. Aktor bukanlah bagian dari diagram. Aktor di sini mempunyai peran begitu penting, yaitu menciptakan use case jadi lebih mudah. Aktor menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Yang ketiga ada use case. Komponen selanjutnya adalah use case. Use case merupakan komponen gambaran fungsional dalam sebuah sistem. Dengan begitu, penggunaan atau konsumen dapat mengetahui setiap fungsi yang dibangun dalam sistem tersebut. Slide selanjutnya itu ada relasi dalam use case. Terbagi menjadi 3, ada association, adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi interaksi yang dilakukan oleh aktor tertentu dengan use case tertentu. Ini digambarkan dengan garis penghubung antara aktor dengan use case. Selanjutnya itu ada yang kedua ada generalization, adalah hubungan antara dua use case atau dua aktor, di mana salah satunya menginherit dan menambahkan atau override sistem dari yang lainnya. Yang ketiga ada dependency, adalah relasi yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu include dan exclude. Include berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan antara atau relasi antara 2 use case, di mana use case yang satu akan memanggil use case lainnya, sementara exclude merupakan jenis yang jika dilakukan pemanggilan memerlukan suatu kondisi tertentu dan akan menjadi dependensi. Selanjutnya di sini ada simbol-simbol pada use case diagram. Nah, itu ada keterangannya juga, ada aktor. Aktor mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Di sini juga ada use case abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Terus di sini ada association-nya yang tadi dijelasin, ada abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Di sini juga ada generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Terus di sini ada include-nya, ada
extendnya menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalisasi dari use case lainnya. Di sini yang terakhir ada menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Terus selanjutnya ada cara membuat use case. Cara membuat use case diagram, yang pertama, identifikasi dulu siapa saja yang menggunakan. Terus yang kedua, memilih alat yang akan membantu untuk penerapannya. Yang ketiga, tentukan apa saja yang akan dilakukan oleh pengguna dan setiap aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pengguna akan menjadi use case. Yang keempat, untuk setiap use case, kamu perlu memerlukan rangkaian setiap aktivitas secara normal. Yang kelima, jelaskan tahapan dasar dalam mendeskripsikan use case diagram. Kamu dapat coba menjelaskan apa saja yang dilakukan pengguna dan apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem sebagai bentuk interaksi yang perlu diketahui. Saat tahapan dasar dilakukan, maka pertimbangkan rangkaiannya aktivitas menurut jalur. Selanjutnya ada aktivitas dan berikan jalur aktivitas alternatif pada diagram. Selanjutnya kamu dapat mencari kesamaan antara use case, kemudian catat hasilnya. Yang terakhir, ulangi langkah kedua hingga ketujuh untuk mengguna yang lainnya. Terus slide selanjutnya, di sini ada contoh use case diagram. Contoh use case diagram di sini saya mengambil contoh yang mengambil sebuah operasi di mesin ATM. Di sini ada gambarnya, ada nasabah, ada bank, ada session, ada transaksi, transfer, tarik tunai, dan cek saldo. Yang pertama, nasabah. Aktor utama yang berinteraksi langsung dengan sistem transaksi, ia bisa melakukan cek saldo, transfer, atau tarik tunai. Terus ada di sini juga nih, setelah nasabah itu ada bank. Bank aktor eksternal yang kemungkinan terlibat untuk memverifikasi atau memproses transaksi tertentu seperti transfer antar bank. Nah, terus di sini itu yang di tengah ada transaksi. Transaksi use case utama yang mencakup seluruh proses transaksi, nasabah berinteraksi dengan sistem untuk melakukan ini. Cek saldo. Cek saldo salah satu aktivitas yang bisa dilakukan nasabah dalam transaksi. Terus selanjutnya di sini ada tadi kan transaksi ya, terus ada cek saldo. Cek saldo salah satu aktivitas yang bisa dilakukan nasabah dalam transaksi, terus ada transfer. Nah, di sini ada transfer aktivitas untuk mengirim uangnya. Di sini juga ada tarik tunai, aktivitas untuk mengambil uang tunai. Nah, di sini yang kelima itu ada session. Session proses awal yang diperlukan sebelum transaksi. Misalnya login atau autentikasi digambarkan dengan relasi yang tadi include, artinya setiap transaksi selalu membutuhkan session terlebih dahulu. Mungkin itu saja. Ada include. Ini include menandakan bahwa session selalu dilakukan dalam transaksi. Nah, garis panah itu nih, garis panah ke transaksi, ini nih ya, garis panah ke transaksi itu menunjukkan relasi bahwa transaksi terdiri dari beberapa aktivitas, cek saldo, transfer, atau tarik tunai. Gitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.